Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Husnul Khotimah dengan NIM 30400100228 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya yang ditugaskan dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu pengampu Bapak Dr. Andes Haji Pucuk Santoso, MG PhD. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, maslahah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Macam-macam maslahah mursalah. Yang pertama ada maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Yang artinya, kehidupan manusia tidak punya arti bila satu saja dari prinsip yang 5 itu tidak ada. 5 prinsip tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua ada maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5, tetapi secara langsung menuju ke arah sana. Seperti dalam hal yang memberi kebutuhan hidup manusia. Maslahah seperti yang dalam hal yang memberi kebutuhan hidupan manusia, maslahah hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya 5 unsur pokok tersebut. Yang ketiga ada maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya komplementer atau bisa juga disebut dengan pelengkap, berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, yaitu maslahah hajiyah. Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok tersebut. Maksud dari maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, dikarenakan asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau bisa juga disebut dengan maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syarat maslahah mursalah. Berikut ini ada beberapa syarat-syarat maslahah mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukanlah kepentingan pribadi. Contoh maslahah mursalah. Yang pertama, pencatatan perkawinan dalam surat resmi. Tujuannya agar menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan. Yang kedua ada pembagian harta, nafkah, dan lain sebagainya. Tuntutan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti menggunakan masker, menutup masjid untuk sementara, dan lain sebagainya. Imam atau mazhab yang memakai maslahah mursalah sebagai dasar hukum yaitu Imam Malik. Mengapa Imam Malik menggunakan maslahah mursalah? Dikarenakan maslahah mursalah sebagai masadir tasyri'i atau sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Sementara Imam Al-Ghazali memandang maslahah mursalah hanya sebagai metode istimbat, yaitu berdiri sendiri atau bisa juga disebut dengan tidak terlepas dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dan ada juga ulama yang menolak maslahah mursalah sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum, yaitu Imam Syafi'i. Dikarenakan Imam Syafi'i menganggap bahwa ketetapan syariat telah cukup, baik ketetapan itu berupa nas Al-Quran dan hadis, maupun berupa ketetapan hukum lainnya seperti ijma' dan qiyas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.